Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 106 Strategizing. Dalam situasi terdesak seperti ini, ada pasukan yang mengejar di belakang, dan bukan tidak mungkin untuk mengubah formasi, tetapi itu akan menyebabkan kekacauan secara langsung. Jumlahnya sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bagaimana bisa mereka menahan serangan kelompok macan tutul gunung dalam situasi kacau? Da Jingyang tiba-tiba merasa sedikit dingin di hatinya, dan untuk pertama kalinya dia merasa menyesal. Mengapa dia harus mendengarkan manusia itu? Jika formasi masih berbentuk lingkaran, setidaknya mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun, semuanya tidak bisa diubah sekarang. Kekuatan pribadinya tidak bisa mengubah itu. Dia juga di tingkat 8, dan dekat dengan tingkat ke-9. Jika dia ingin pergi, dia bisa menerobos sendirian dan tidak ada macan tutul gunung yang bisa menghentikannya. Tapi bisakah dia pergi? 500 orang Capricorn ini adalah keturunan langsungnya, pengawalnya. Jika dia bahkan menyerahkan pengawalnya sendiri dan melarikan diri sendirian, maka dia tidak akan layak menjadi Da Jingyangnya Capricorn. Tiada ya tiada. Tiada dalam pertempuran. Sambil memikirkannya, sepasang tanduk emas Da Jingyang akhirnya menyala, dan tombak di tangannya juga terangkat, memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Bahkan jika mereka tiada, mereka akan menarik 3 penyihir macan tutul di punggung mereka. Tenang, pada saat ini, suara Fahua tiba-tiba terdengar di benaknya. Dan di saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah, seolah-olah dunia tiba-tiba berbalik pada saat itu, dan segalanya menjadi berbeda di saat berikutnya. Dia sepertinya mendengar erangan milik Fahua bergema di benaknya. Tetapi pada saat berikutnya, termasuk dia, kata-kata yang memekakkan telinga terdengar di benak semua Capricorn, serang. Ya, pada saat ini, semuanya berubah. Formasi pertempuran segitiga yang awalnya bergegas ketiga penyihir macan tutul tiba-tiba berubah secara dramatis pada saat ini. Perasaan itu seperti segitiga yang tiba-tiba terbalik di tanah. Tepi tajam yang semula menghadap ke arah 3 penyihir macan tutul, dengan Da Jingyang sebagai ujung tajam, tiba-tiba berbalik ke belakang tanpa alasan. Seluruh formasi pertempuran segitiga terbalik sepenuhnya. Itu seolah-olah segitiga terbalik disalin di tanah, dan segitiga aslinya menghilang. Ini benar-benar di luar prediksi, sehingga ketiga penyihir macan tutul itu tercengang. Hujan korosif turun di tanah kosong, dan ketika mereka melihatnya, formasi pertempuran segitiga Capricorn telah bergegas ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah danau, dan di belakang mereka, sudah berkumpul sejumlah besar macan tutul gunung yang datang mengejar. Puff! Panah tajam yang diubah oleh Da Jingyang itu seperti pisau panas yang memotong mentega, tanpa ampun memotong macan tutul gunung. Semua perubahan ini begitu tiba-tiba, sehingga ketika kelompok macan tutul gunung di belakang mereka menemukan ada sesuatu yang salah, Da Jingyang sudah muncul di depan mereka, dan bahkan kecepatan lari mereka seketika berkurang setengah. Hanya dalam satu serangan, lebih dari 50 macan tutul gunung terbegal oleh dampak formasi panah tajam. Lebih banyak macan tutul gunung bergegas mendekat, lengah, dan menderita kerugian besar. Di kedua sisi, kolom air besar menyembur keluar, mengayunkan macan tutul gunung yang bergegas naik dari samping, memungkinkan Capricorn untuk pergi keluar untuk menyerang ke depan. 3 penyihir macan tutul baru saja menyelesaikan keterampilan jiwa mereka saat ini, dan hendak menyaksikan pasukan Capricorn menyerbu hujan korosif mereka, tetapi semuanya sia-sia. Bagaimana mereka bisa melemparkan keterampilan jiwa lain dalam waktu singkat? Semua ini terjadi terlalu cepat, dan Fahua, yang merupakan penggagasnya, agak pucat saat ini. Buku kode di tangannya sekarang ada di halaman ke-6, halaman ke-6 di depan adalah avatar, dan halaman ke-6 di belakang adalah cermin grup. Tanpa bantuan Lange, dia tidak akan bisa mengubah 500 prajurit Capricorn dalam sekejap dan menyelesaikan pembalikan bayangan cermin. Penggunaan energi ini terlalu besar, sedemikian rupa sehingga ketika pembalikan cermin selesai, Lange harus meminjamkan semua kekuatan elemennya, jadi dia tidak bisa terus menyerang. Tapi untungnya, itu berhasil. Inilah seni komando, dan inilah tirani tatanan hukum dan negara di tengah peperangan kelompok. 500 prajurit Capricorn, di bawah komando Fahua, tidak lagi hanya satu kesatuan, tetapi lebih seperti satu keberadaan yang sepenuhnya di bawah kendalinya.
Tiga penyihir macan tutul itu lalu sepenuhnya bangun dan buru-buru memanggil kembali hujan korosif dari langit. Formasi pertempuran Capricorn sudah bergegas melalui kelompok macan tutul gunung di belakang mereka, bergegas ke sekitar danau. Dajinya meraung, "Mutong, hei." Pada saat ini, dia hanya merasa segar. Tombak itu berlumuran darah macan tutul gunung, dan serangan menusuk barusan membegal setidaknya lebih dari 300 macan tutul gunung. Dengan macan tutul gunung yang sebelumnya terbegal, saat ini kematian dan cedera macan tutul gunung telah melebihi 500. Seperti kata pepatah, begal satu untuk mengembalikan uang, begal dua untuk mendapatkan uang kembali. Sekarang untuk klan Capricorn, setidaknya itu impas. Sai Ge Hui Ben, Saliang Ge Zuan Yi Ge, peribahasa yang berarti perjuangan dengan spiritualitas kematian. Dajin yang tidak tahu bagaimana Fa Hua melakukannya. Pada saat ini, kepercayaannya pada Fa Hua hanya meningkat ke puncak. Formasi pertempuran segitiga juga berubah saat ini. Tim belakang segitiga asli dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi panah tajam. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi bentuk plain ulang-alik. Dan kali ini, panah tajam di ujung formasi bukan Dajinyang, tetapi Fa Hua. "Bunuh!" Fa Hua berteriak keras, buku kode berbalik ke depan dan halaman keempat terbuka, kepemilikan roh suci. Dengan perisai kebijaksanaan di tangan kiri dan pedang kebijaksanaan di tangan kanan, ia bergegas ke depan dengan aura yang kuat. Tim belakang dari formasi berbentuk plain ulang-alik berubah menjadi tim depan, dan dengan sedikit jeda, mereka menyerang lagi dalam belasan detik. Di bawah komando Fa Hua, semua perubahan ini begitu cepat sehingga macan tutul gunung yang mengejar di belakang tidak bisa bereaksi sama sekali. Dengan kultivasi dan kekuatan spiritual Fa Hua saat ini, dia tidak dapat lagi menggunakan cermin grup untuk membalikkan seluruh formasi, tetapi karena macan tutul gunung yang mengejar di belakang tidak secepat sebelumnya, dia memiliki cukup waktu untuk memobilisasi formasi dan memulai serangan. "Mutong, hei!" Dajinyang yang berubah menjadi formasi belakang meraung dengan marah. Pada saat ini, semangat para prajurit Capricorn telah meningkat ke puncak, "Mutong, hei!" Dalam slogan teriakan dan di bawah kepemimpinan Fa Hua, mereka bergegas lagi, tetapi kali ini tidak lagi ke arah tiga penyihir macan tutul, melainkan mereka bergegas ke arah gunung. Jalur gunung ini juga merupakan tempat terendah dari cekungan. Jika mereka ingin keluar dari pengepungan, ini tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok, dan mereka dapat menghindari serangan dari tiga penyihir macan tutul. Hanya dalam beberapa menit, macan tutul gunung dalam kerugian besar. Sementara tiga penyihir macan tutul terkejut, mereka secara alami sangat marah. Haus darah, kemarahan, dan tekanan yang dirasakan sepenuhnya dilepaskan oleh macan tutul gunung, yang kemudian sejumlah besar macan tutul gunung berkumpul dari segala arah. Ingin lari. Dengan begitu banyak kerusakan, bagaimana Capricorn ini bisa melarikan diri? Mereka menghitung pasukan Capricorn di sini hari ini, hanya untuk menahan mereka semua di sini dan membegal mereka semua. Kalau tidak, apa yang akan terjadi jika Capricorn membalas dendam lagi? Meskipun Capricorn bukanlah 8 ras monster terkuat, status mereka berbeda. Penatua penegak hukum dari istana leluhur adalah Capricorn. Penyihir macan tutul ini tidak ingin meninggalkan pegunungan Tiansheng. Kelompok macan tutul gunung dengan cepat berkumpul. Serangan yang dipimpin oleh Fa Hua pada awalnya mulus, tetapi segera menjadi sulit. Ada terlalu banyak macan tutul gunung, dan kekuatan serangan mereka sangat kuat. Dalam keadaan haus darah dan kegilaan, mereka menyerang dengan kecepatan tinggi dan mengganggu mereka di kedua sisi. Segera, Capricorn mulai menderita kerusakan. Fa Hua hanya merasa seperti terjebak dalam rawa, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Macan tutul gunung raksasa di bawah tiga penyihir macan tutul menginginkan mereka dan segera mencapai gunung. Ingin pergi, itu tidak mungkin. Jika bukan karena Fa Hua yang memimpin Capricorn untuk menyerang ke sisi ini, mereka tidak akan menemukan bahwa di cekungan ini, hanya medan di sini yang hampir tidak memungkinkan Capricorn untuk menyerang secara keseluruhan, sementara tempat lain mengharuskan untuk mendaki karena pegunungan yang curam. Itu pasti akan menyebabkan formasi yang tersebar dan pertempuran di dinding gunung. Meskipun Capricorn tidak buruk, mereka tidak lebih baik dari macan tutul gunung yang lebih cepat. Karena itu, jika mereka menerobos dari arah lain, mereka hanya akan mencari kematian. Penyihir macan tutul menunjukkan senyum kejam di sudut mulutnya. Mereka membegal begitu banyak macan tutul gunung. Meskipun suku Capricorn unggul, penggunaan energi mereka juga sangat besar. Selama mereka berpegang pada kol ini, mereka hanya akan terjebak sampai tiada. Kol adalah titik terendah dari cekungan di antara dua puncak,
biasanya memberikan celah dari satu sisi pegunungan ke sisi lainnya. Macan tutul gunung yang tiada dapat dicari lagi. Bagi mereka, hal yang paling berharga adalah daging dan darah para prajurit bertanduk perak Capricorn, yang merupakan suplemen besar bagi mereka. Terutama daging dan darah Dajinyang, ia memiliki keberadaan darah emas. Jika mereka memakannya, mereka dapat memurnikan darah, dan mungkin ada kesempatan menerobos ke tingkat dewa di masa depan. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mereka berani mengambil risiko. Bagaimana mungkin Capricorn biasa bisa menarik mereka kalau begitu? Capricorn tampaknya telah jatuh ke jalan buntu. Sangat sulit bagi Fahua untuk bergegas maju setiap langkah. Dengan basis kultivasi tingkat 8, meskipun dia terus membegal macan tutul gunung, dia telah terjerat oleh 4 atau 5 macan tutul gunung, dan ingin terus bergerak maju itu sangat sulit. Bagaimanapun, peran yang dapat dimainkan oleh kekuatan tempur individu di medan perang terbatas, kecuali jika itu adalah pemilik sumber kekuatan tingkat dewa di atas tingkat ke-10, adalah mungkin untuk mengubah situasi pertempuran dengan kekuatannya sendiri. Semakin banyak macan tutul gunung berkumpul di Kool, macan tutul gunung itu mengepung mereka di kedua sisi dan di belakang. Berkurangnya prajurit Capricorn mulai meningkat, dan bahkan peningkatan ikon Dewa Fahua dan pertahanan perisai kebijaksanaan membuat mereka semakin tidak mampu menahan pengepungan macan tutul gunung. Pada saat ini, buku kode Fahua dibuka kembali. Kali ini, halaman ke-6 masih dibuka. Cermin Grup. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa kali ini, alih-alih bayangan cermin membalikkan formasi, para prajurit Capricorn di-cloning di bawah pengaruh bayangan cermin. Efektivitas tempur dari cermin grup ini sendiri sangat lemah, hanya sekitar sepertiga dari kekuatan prajurit Capricorn normal. Akan tetapi, dengan begitu banyak prajurit Capricorn muncul di pinggiran, mereka masih bisa mengusir macan tutul gunung yang menyerang. Novel Land of Miracles, Chapter 107 Asura / Heavenly Gang. Asura awalnya adalah salah satu dewa kuno di India. Dia dianggap sebagai dewa jahat dan milik hantu. Asura dikenal sebagai dewa yang ganas, agresif, pemberani, dan jago berkelahi. Asura / berarti kekuatan, memotong, yang disimbolkan dengan kekuatan Asura. Bayangan cermin terus-menerus hancur di bawah serangan macan tutul gunung, tetapi bagi Fahua ini adalah kesempatan. Kesempatan ini memberi waktu bagi Capricorn, mengurangi jumlah korban Capricorn, dan memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Kemudian, di bawah pengawasan banyak Capricorn, sosok emas itu mengambil alih posisi Fahua sebelumnya. Itu adalah Dajinyang yang datang dari belakang, sementara Fahua sendiri dengan cepat kembali ke formasi, seolah-olah dia sedang mundur. Mutong, hei, Dajinyang mengangkat tombak di tangannya, dan saat berikutnya, matanya menjadi mengembun. Tombak emas di tangannya tiba-tiba bergetar dan cahaya emas keluar dari tubuhnya, termasuk tanduk di kepalanya. Penglihatannya juga menjadi lebih jernih. Cahaya keemasan seperti cairan melesat keluar dari tanduk ganda emas dan mendarat di tombak. Pada saat ini, macan tutul gunung di depan tampaknya merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, dan mereka mundur satu demi satu, tidak berani melawan. Mata Dajinyang itu sedikit menyipit, dan matanya menatap langsung ketiga penyihir macan tutul di kejauhan yang mana ketiganya duduk di tengah. Di bawah tatapannya, penyihir macan tutul hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, sementara dia terkejut dan diam-diam mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang baik. Ini adalah Dajinyang dengan kekuatan penuhnya. Tanpa ragu, dia mengendalikan macan tutul gunung raksasa di bawahnya dan hendak mundur. Namun, Dajinyang kini sudah siap. Sebagai pewaris garis keturunan emas, Fahua sudah menanyakannya dengan jelas saat berkomunikasi dengannya melalui komunikasi spiritual. Sama seperti dua putri dari klan monster harimau, dia juga memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan penuhnya sebagai keuntungan keterampilan tempur yang kuat dari garis keturunan emas. Mutong, teriakannya menggetarkan langit, lalu Dajinyang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya telah menjadi setinggi 10 meter, dan bahkan tombak di tangannya telah tumbuh mengikuti tingginya. Hentikan dia! 3 penyihir macan tutul berteriak pada saat yang hampir bersamaan, dan mereka dengan cepat mundur untuk membiarkan lebih banyak macan tutul gunung di atas untuk menyerang. Fahua sudah kembali ke pusatnya sendiri saat ini, menatap Dajinyang dengan mata yang berapi-api. Hasil dari keputusan ini tergantung pada seberapa banyak yang dapat dicapai orang ini dan apakah itu cocok dengan karakter besar dalam gelarnya. Tombak itu diayunkan, dan cahaya keemasan yang terang melesat keluar, membuat langit di latar belakangi warna emas pada saat ini. Langit seakan retak yang diikuti cahaya keemasan turun dari langit.
Pedang raksasa emas dengan panjang 100 meter pun seketika mengibas. Boom! Kemanapun cahaya keemasan datang, tidak ada penghalang yang bisa mengalahkannya. Tidak peduli seberapa kuat penyihir macan tutul, mereka juga pengkhianat, objek yang dibuang oleh klan monster Yao Guai. Jika mereka benar-benar cukup kuat, bagaimana mereka bisa mengingini darah emas Dajinyang? Tebasan Asura Capricorn. Mata Dajinyang itu penuh dengan kebanggaan. Jelas itu karena kebanggaan akan garis keturunannya, tetapi juga untuk pukulan yang penuh dengan keadilan dan penghakiman ini. Hanya dengan hati yang benar, kemampuan bawaan Capricorn dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Dajinyang tidak diragukan lagi benar-benar bangga. Boom, macan tutul gunung yang mencoba menghentikan mereka dari depan, semuanya musnah di depan cahaya keemasan. Di depan cahaya keemasan, ratusan macan tutul gunung hampir musnah dalam sekejap. Cahaya keemasan mengalir. Penyihir macan tutul pemimpin dengan pelari tercepat, berlari secepat 7 kali kecepatan cahaya hingga seperti tampak ada 7 lapis penghalang yang meledak darinya, tetapi, di depan tebasan Asura Capricorn, semuanya menjadi hanya sebatas ilusi. Puff, bersama dengan macan tutul gunung raksasa di bawahnya, tubuhnya membeku di jalan saat melarikan diri. Seutas benang emas menyebar dari atas kepala Dajinyang, menyebar ke macan tutul gunung raksasa. Detik berikutnya, mereka telah berubah menjadi abu dan menghilang. Mutong, hei! Prajurit Capricorn berteriak keras. Dengan kematian pemimpinnya, penyihir macan tutul, membuat semua macan tutul gunung langsung ketakutan. Dan ketakutan ini juga muncul di hati dua penyihir macan tutul lainnya. Sosok Dajinyang kembali ke ukuran normalnya, dan dengan dukungan tombak, dia tidak membiarkan dirinya jatuh. Perintah Fahua padanya adalah melakukan apapun untuk memberikan pukulan terkuat, dan dia mampu melakukannya. Pada saat ini, meskipun tubuhnya kelelahan, tetapi ia bahagia dan semangatnya membara. Dan pada saat ini, Dajinyang tiba-tiba terkejut, karena dia jelas merasa bahwa udara tampak menjadi liar. Itu pasti tidak dibawa oleh tebasan Asura Capricorn. Tebasan Asura Capricorn identik dengan ketajaman, tetapi tidak dengan kekerasan. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat ke tengah formasi pertempuran. Kedua pria manusia itu berdiri di sana berdampingan. Berdiri di depan, tidak tahu kapan itu telah menjadi Lan Ge. Sejak peluncuran elemen air, belum ada kontribusi Lan Ge yang terlihat di medan perang. Fahua ada di belakangnya, dan buku kode dibuka di sampingnya, membuka halaman kelima. Lapisan cahaya lingkaran emas dilepaskan keluar, berubah menjadi tekanan tak terlihat dan jatuh dari langit, mendorong sejumlah besar macan tutul gunung di kedua sisi dinding gunung masuk ke dalam gunung. Pada halaman kelima, bagian depannya adalah memenjarakan langit dan bumi. Di halaman kelima, kebalikannya adalah pengendalian dunia. Dajinyang melihat pusaran di mata Lan Ge. Pusaran cian, ungu, dan merah yang telah muncul sebelumnya kini muncul kembali. Detik berikutnya, dia melihat Lan Ge membuka mulutnya dan bergerak ke arah Kol, seolah-olah dia sedang menarik napas. Tak terlihat, tapi hanya dengan pukulan ini, udara liar di langit telah dinyalakan. Angin membantu api menyembunyikan badai. Semburan yang terdiri dari cahaya cian, merah, dan ungu telah mengalir ke gunung. Kol gunung tidak pernah menjadi tempat di mana Fahua bersiap untuk keluar dari pengepungan, itu adalah makam yang dia persiapkan untuk macan tutul gunung. Seberapa mudah untuk membegal macan tutul gunung yang fleksibel dalam skala besar. Mereka dapat mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk, dengan mengandalkan penghindaran berkecepatan tinggi untuk pertama kalinya. Mereka yang mampu membegal selalu hanya sedikit jumlahnya. Serangan terbalik, serangan ke depan, penghalangan, jeda palsu, itu semuanya demi persiapan untuk pukulan terakhir ini. Lan Ge adalah peranan yang dibutuhkan setelah peluncuran elemen air. Dan kembalinya Fahua adalah untuk pertolongan terakhirnya. Angin, api, guntur. Kombinasi 3 elemen, Yuansu, geng penghancuran surgawi. Lan Ge saat ini berada di tingkat ke-9. Favorit surgawi saat ini berada di nilai penuh. Boom, 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 lebih dari 1000 macan tutul gunung berkumpul di pegunungan di bawah komando 3 penyihir macan tutul, dan di bawah penindasan singkat, mereka terkepung. Lebih dari 1000 macan tutul gunung menghadapi kombinasi ketiga elemen tersebut. Ini adalah kombinasi Yuansu milik Lan Ge. Itu dibuat olehnya dan merupakan kombinasi Yuansu paling kuat yang bisa dia gunakan saat ini. Dia masih tidak bisa menyelesaikan masalah konflik antara air dan api, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik elemen kombinasi 4 elemen.
Dan yang paling ekstrim dari kombinasi tiga elemen Yuansu tidak diragukan lagi adalah api guntur angin di depannya. Di bawah tatapan mengejutkan para prajurit Capricorn, seluruh celah gunung telah menjadi lautan angin, api, dan guntur. Gunung ini tampaknya juga telah berubah menjadi gunung berapi yang berangin dan berguntur. Ribuan macan tutul gunung sepenuhnya terkubur di lembah gunung ini di bawah aksi kombinasi elemen yang menakutkan. Hal yang sama berlaku untuk dua penyihir macan tutul. Mereka terdesak, dan basis kultivasi mereka hanya di tingkat ke-8. Ledakan dan pembakaran berlangsung selama hampir 1 menit, dan bahkan batu-batu itu meleleh di bawah suhu tinggi. Untuk sementara waktu, dunia seperti hancur. Prajurit Capricorn telah lama berhenti, dan hubungan antara Fahua dan mereka juga terputus secara diam-diam. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. 3.000 macan tutul gunung, hampir 2/3-nya telah celaka dan ketiga penyihir macan tutul terbegal. Macan tutul gunung yang tersisa tidak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri. Penyerbuan berbahaya terhadap Capricorn ini menjadi berbalik karena campur tangan dua manusia. 1 jam kemudian, di tepi danau. Prajurit Capricorn, dengan kelompok masing-masing 10, duduk di sekitar api unggun. Udara di pegunungan dingin. Meskipun sudah siang, suhunya tidak begitu tinggi. Duduk di sekitar api unggun adalah hal yang sangat nyaman. Di atas api unggun, ikan besar itu dipanggang dan terlihat berminyak. Kulitnya berangsur-angsur menjadi keemasan dan renyah, dengan minyak yang menetes dari waktu ke waktu. Dalam pertempuran dengan macan tutul gunung, korban Capricorn tidak sedikit. Lebih dari 80 orang tewas dalam pertempuran itu, dan hampir semua orang terluka. Tetapi dibandingkan dengan macan tutul gunung yang lebih dari 2/3 tiada dalam pertempuran, itu jelas merupakan rekor yang brilian. Selain macan tutul gunung yang berubah menjadi abu terbang, monster macan tutul gunung tiada dengan tubuh lengkap semua dikumpulkan bersama, dan ada prajurit khusus yang mengulitinya di sana. Bulu macan tutul gunung sangat berharga dan memiliki pola yang indah. Meski kualitas dagingnya rata-rata, namun bisa digunakan sebagai makanan tanpa masalah. Apakah ini bisa dianggap provokasi bagi kita untuk memanggang ikan di tepi danau? Lan Ge bertanya pada Dajin yang di sisi lain api unggun sambil tersenyum. Tidak masalah, lihat saja apakah mereka memiliki keberanian untuk keluar. Cepat atau lambat, aku akan menangkap ikan kepala besar itu. Cahaya dingin melintas di mata Dajin Yang. Tidak peduli seberapa cemerlang rekornya, mereka benar-benar tidak bisa melupakan lebih dari 80 prajurit yang tewas. Mereka semua adalah penjaga terpercayanya. Bagaimana bisa dia tidak merasa sedih? Setelah pemberhentian ini, tidak diragukan lagi bahwa Fahua dan Lan Ge telah menjadi teman dari klan Capricorn, dan mereka adalah jenis teman yang telah berbagi hidup dan tiada. Setelah berkomunikasi, mereka mengetahui bahwa ikan di danau ini disebut Shijin, dan itu adalah ikan yang sangat istimewa. Suhu danau ini sebenarnya sangat dingin, tetapi ada ikan mas merah tipe api yang hidup rukun satu sama lain. Ikan mas merah ini akan berevolusi secara alami di air danau. Mereka tidak hanya menjadi bahan makanan yang sangat baik, tetapi juga sangat bergizi. Pada saat yang sama, mereka akan memadatkan manik-manik ikan di perut mereka yang tak ternilai harganya itu. Manik-manik emas merah ini diseimbangkan oleh es dan api, dan jika mereka membawanya di tubuh mereka, itu dapat memiliki efek kebal terhadap air dan api untuk jangka waktu tertentu. Suhu di sekitar tubuh dapat dijaga pada suhu yang sesuai apakah itu dingin atau panas. Itu disebut mutiara es dan api oleh para monster. Di dua kerajaan besar dari domain monster, mereka dapat dijual dengan harga tinggi. Hanya saja kondisi kehidupan ikan mas merah ini sangat keras, sehingga membuat keberadaannya sangat langka. Akan tetapi, ada kelompok besar ditemukan di sini oleh Capricorn. Secara alami, itu menjadi sumber pendapatan mereka. Novel Land of Miracles, Chapter 108 The Kindness of Dajin Yang. Tentu saja, kekebalan manik-manik es dan api tidak dapat efektif setiap saat. Di bawah kondisi penyimpanan yang tepat, mereka juga memiliki batas waktu tertentu. Ketika energi menghilang, efeknya secara alami juga akan hilang. Tingkat yang berbeda dari manik-manik es dan api secara alami berbeda. Misalnya, ikan emas merah dengan punggung emas bisa bertahan paling lama, setidaknya 3 tahun. Itu bisa disebut sebagai harta karun. Jika dimasukkan ke dalam kotak giok saat tidak digunakan, itu dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama. Dajin yang menggerakkan tusuk di tangannya, 2 cahaya dingin menyala, dan sepotong besar ikan montok dengan kulit renyah kuning keemasan telah diambil dari ikan mas merah terbesar di depannya.
Ikan itu kemudian diserahkannya kepada Fahua untukmu. Fahua dengan sopan menerima, mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk yang tertancap ikan, dan memakannya. Daging ikannya kenyal, dan ketika dia menggigitnya ada rasa yang kaya serta lezat langsung memenuhi mulut, ditambah aroma harumnya bahkan bisa meluap ke hidung. Apalagi saat digigit kulit ikannya, itu mengeluarkan bunyi kres yang renyah, yang semakin menggugah selera. Tidak perlu bumbu sama sekali, ini adalah bakaran paling sederhana, dan itu sudah menjadi makanan paling enak yang pernah dimakan Fahua. Daging ikan memasuki perut, dan kehangatannya sendiri mengalir ke anggota badan dan tulang, memberi nutrisi pada tubuh. Jika bukan karena pertempuran sebelumnya dan sebagian besar prajurit Capricorn terluka, Dajinyang tidak mau membiarkan semua orang memakan ikan mas merah. Jika ikan mas merah dibawa kembali ke kota, itu akan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Dajinyang, aku juga sudah banyak berkontribusi. Kenapa kau memberikannya duluan? Lan Ge tampak tidak puas. Dajinyang itu meliriknya, dia lebih mampu darimu. Kami Capricorn menghormati yang mampu dan kuat. Apa? Kenapa dia lebih mampu dariku? Aku juga tidak buruk. Semangat kompetitif Lan Ge segera berapi-api. Dajinyang menghela napas lalu tersenyum, mengambil tusuk lain, menancapkan sepotong ikan dan menyerahkannya kepadanya. Kau juga mampu, tidak begitu buruk. Setelah mengambil ikan, Lan Ge segera mengubah kemarahannya menjadi kegembiraan. Itu sedikit lebih kecil dari milik Fahua, jadi dia memakan ikan itu dalam 2 atau 3 gigitan. Kelezatan ikan emas merah membuat para prajurit Capricorn untuk sementara melupakan rasa sakitnya, tetapi Dajinyang itu sendiri tidak makan banyak, malah dari waktu ke waktu matanya tertuju pada wajah tenang Fahua. Hei, apakah kau menyukainya? Bisakah kalian monster menyukai manusia? Lan Ge tersenyum. Dajinyang meliriknya, dan berkata tanpa rasa malu sedikit pun, tidak apa-apa untuk membentuk keluarga, tapi itu dapat memengaruhi kemurnian garis keturunan. Kau dengar itu? Lan Ge menyentuh Fahua. Fahua meliriknya dan berkata dalam hatinya, kekanak-kanakan. Jika kau berani, beritahu Dajinyang dan lihat apakah dia memalingkan wajahnya atau tidak. Lan Ge juga menanggapi dengan nada hinaan di dalam hatinya. Dajinyang menatap Fahua dengan mata cerah, di domain hukum, apakah manusia sekuat dirimu? Kau benar-benar terlahir untuk menjadi seorang komandan. Fahua berkata, kota kebijaksanaan kami bagus dalam hal ini. Mata kebijaksanaan adalah kemampuan khusus yang diberkahi oleh kitab suci kebijaksanaan yang tidak dimiliki kitab suci lainnya. Apakah itu kemampuanmu untuk berkomunikasi dengan semua prajurit? Tanya Dajinyang. Fahua mengangguk. Dajinyang berpikir sejenak dan berkata, lalu berapa banyak orang yang dapat kau ajak berkomunikasi pada saat yang sama? Fahua berkata, saat ini, itu hingga 3.000, tetapi jika aku ingin mengontrolnya dengan sempurna, itu kurang dari 1.000. Kedua mata Dajinyang berbinar, apa yang kau lakukan di sini di domain monster? Apakah kau berpikir untuk tinggal? Fahua berkata, kami akan pergi ke istana leluhur untuk memberi penghormatan, dan kami tidak akan tinggal. Mendengar penolakannya, Dajinyang tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, ia hanya mengangguk dan berkata, jika suatu hari kau ingin tinggal di domain monster, pintu klan Capricorn terbuka untukmu kapan saja. Aku berjanji padamu aku akan memberimu posisi komandan untuk 1.000 prajurit dan membiarkanmu memimpin prajurit terbaik. Kau begitu percaya padanya? Lan Ge berkata dengan cemburu. 1. Dajinyang berkata dengan serius, seorang komandan yang hebat dapat meminimalkan jumlah korban para prajurit. Itu juga dapat memungkinkan mereka untuk mengerahkan kekuatan terkuat di medan perang. Lan Ge ingin melengkungkan bibirnya, tapi dia tidak bisa. Dia tidak mengakuinya, tetapi pertempuran hari ini membuatnya menatap Fahua dengan kagum. Hingga sampai sekarang, dia tidak mengerti mengapa domain hukum rata-rata jauh lebih rendah daripada domain biru dalam hal kekuatan individu, padahal itu bisa dikatakan sama dengan domain biru. 1. Namun, mereka ditakdirkan untuk berpisah. Setelah makan ikan bakar, Fahua dan Lan Ge mengucapkan selamat tinggal pada Dajinyang, berangkat dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pegunungan Tiansheng. Mereka tidak hanya menjalin persahabatan dengan klan Capricorn, tetapi juga mendapat bantuan dari Dajinyang. Klan Capricorn ditempatkan di dekat pegunungan Tiansheng, jadi mereka paling tahu daerah di sini dan memiliki informasi terperinci tentang wilayah monster di pegunungan Tiansheng. Peta terperinci seperti itu, yang menandai wilayah monster, diberikan kepada Fahua dan Lan Ge sebagai hadiah. Pada saat yang sama,
Mereka diberi sekotak kecil manik-manik es dan api sejumlah 30 di dalamnya, yang setara dengan sepertiga dari pendapatan klan Capricorn. Dajinyang memberitahu mereka bahwa manik-manik es dan api adalah mata uang keras di domain monster dan dapat diuangkan kapan saja. Selama mereka tidak meninggalkan kotak giok, kualitas manik-manik es dan api tidak akan terpengaruh. Kurasa Dajinyang telah jatuh cinta padamu. Dia menyukai, labu, membosankan yang senang cemburu dan mengomel. Dia benar-benar tidak memiliki penglihatan yang baik, Lan Ge berkata sambil berbicara dengan Fa Hua saat melintasi pegunungan. Kebaikannya tidak berarti dia menyukaiku, dan apakah kau cemburu atau berlagak kompetitif? Fa Hua bahkan tidak memandangnya. 3. Cukup, tidak ada yang perlu dicemburui, hanya saja ada yang salah dengan penglihatannya. Lan Ge berkata dengan jijik. Fa Hua berkata dengan ringan, dia seorang gadis yang berselera tinggi. Harus dikatakan bahwa peta pegunungan Tiansheng sangat berguna, yang memungkinkan Fa Hua dan Lan Ge dapat menghindari beberapa monster kuat. Meskipun akan ada beberapa monster di beberapa tempat, mereka dapat dengan mudah menghadapinya dengan tingkat kultivasi mereka. Melewati pegunungan Tiansheng dan terus sampai ke barat laut, Dajinyang mengarahkan mereka ke jalan terdekat. Menurut kecepatan mereka saat ini, dibutuhkan paling lama 1,5 bulan untuk mencapai istana leluhur. Prajurit Capricorn. Saat memimpin para prajurit kembali, Dajinyang memikirkan pertempuran sebelumnya. Capricorn selalu menjadi bangsa yang suka berperang, dan prajurit Capricorn terkenal di seluruh domain monster. Mereka adalah pejuang yang paling mematuhi perintah, dan mereka seringkali dapat keluar di medan perang jauh melampaui kekuatan tempur mereka sendiri. Manusia, apakah mereka begitu baik? Jika kita bisa mendapatkan seorang komandan manusia, mungkin Capricorn akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, mata Dajinyang itu tiba-tiba menyala. Apa yang tidak dia katakan kepada Fa Hua dan Lan Ge adalah bahwa dia datang untuk berburu ikan mas merah kali ini adalah sebagai bentuk ujian baginya untuk benar-benar menjadi seorang Dajinyang dan salah satu penerus klan Capricorn. Ada total 10 suku dalam klan Capricorn, dan setiap suku memiliki hak warisan, dan ujiannya kali ini adalah untuk memperebutkan hak warisan wilayah. Meskipun Capricorn tidak besar, mereka juga memiliki 100.000 prajurit. Di domain monster, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka satu, berani, dan kuat. Mereka jelas selalu memiliki pertarungan yang berani dan bagus. Bahkan 8 klan monster tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Tidak, setelah aku kembali, aku harus memberitahu ayah. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan pergi ke domain hukum. Mungkin ini adalah kesempatan terbesar untuk kebangkitan klan kami. Memikirkan hal ini, mata Dajinyang tiba-tiba berbinar. Yang paling dia khawatirkan kini adalah mengapa klan Capricorn tidak bisa menjadi salah satu dari 8 klan monster. 1 bulan kemudian. Sepertinya Ratu Ruby masih memiliki hati nurani. Kita akhirnya tidak menyelamatkannya dengan sia-sia. Meskipun dia sedang dalam perjalanan, Lan Ge masih tetap bersemangat dan aktif. Domain monster sangat luas dan kaya akan sumber daya, dan setiap tempat memiliki pemandangan yang berbeda, yang secara alami memiliki daya tarik besar untuk kepribadiannya yang ceria dan menyenangkan. Jika bukan karena disibukkan dengan Fa Hua sepanjang waktu, ditambah dengan nasib kota guntur di dalam hatinya, ketika dia tiba di tempat yang baru seperti ini, jelas dia benar-benar harus bersenang-senang. Sudah seberapa jauh kita? Lan Ge bertanya pada Fa Hua di sebelahnya. Fa Hua berkata, masih ada sekitar 3-5 hari. Mereka pergi jauh-jauh dan mendekati istana leluhur lebih awal dari yang diperkirakan. Meskipun mereka belum benar-benar tiba, mereka selalu memiliki perasaan dalam beberapa hari terakhir bahwa ke arah yang mereka tuju, arah di mana istana leluhur berada, ada aura yang tampaknya meluap. Sehingga, dari waktu ke waktu mereka akan mengalami perasaan seperti detak jantung yang cepat, dengungan di telinga, dan mata yang panas, seolah-olah darah di tubuh mereka sedang dinyalakan oleh sesuatu. Tidak diragukan lagi, bagi mereka ini adalah kesempatan besar untuk menambah pengetahuan mereka. Istana leluhur, tempat di mana tingkat tertinggi dari domain monster tinggal, seberapa kuat itu? Sekadar informasi, istana leluhur dari domain monster pernah memerintah seluruh dunia tanah keajaiban. Menurutmu, akankah kita bertemu Ratu Ruby lagi? Lan Ge bertanya lagi. Fa Hua meliriknya, apa kau menantikannya? Lan Ge buru-buru menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, apa yang aku harapkan dari dia. Dia mungkin benar-benar menemukan hati nuraninya, jadi dia tidak memburu kita. Dia harusnya bisa mengenali bahwa itu adalah pakaian kita,
dan dia seharusnya bisa menebak bahwa itu adalah kita yang menyelamatkannya. Fa Hua berkata, kau berpikir begitu, tapi dia adalah seekor semut penelan, bukan manusia. Tidak ada yang tahu apakah akan ada emosi yang mirip dengan kita. Terlebih lagi, kita datang padanya dan mengambil jantungnya saat dia memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat ke-12. Kau juga merasakannya hari itu, Wu Shuangsu seharusnya melakukan sesuatu padanya, dan mungkin karena itu dia gagal mengejar kita. Lan Ge berkata dengan terkejut, apakah kau mengatakan bahwa mutiara licik itu membantu kita? Memotong kemungkinan Ratu Ruby mengejar kita.